Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Hilyati, NIM E07219007 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan biografi tasawuf Sunni dari tokoh Abu Haris Al-Muhasibi dan Ahmad Qushairi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi. Dia digelari Al-Muhasibi karena dia selalu menelaah dirinya sendiri. Dia dilahirkan di Basrah pada tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi. Kemudian beliau pindah ke Baghdad, ibu kota Bani Abbasiyah. Al-Muhasibi dibesarkan dari kalangan terkemuka, keluarga yang terpandang dari segi ilmu dan kekayaan. Ketika masih kecil, dia pindah ke Baghdad. Di sana dia belajar hadis dan teologi. Haris Al-Muhasibi merupakan tokoh tarekat besar yang mempunyai banyak murid. Tarekatnya dinamakan Tarekat Muhasibiyah. Haris Al-Muhasibi mengarang berbagai kitab tasawuf yang sebagian besar isinya adalah memuat analisis kehidupan kesufian. Kitab-kitabnya berisi tentang analisis yang bagus dan mendalam tentang berbagai bentuk egoisme manusia, metode untuk mengujinya, peringatan untuk bersikap waspada terhadap egoisme itu, dan peringatan agar kita tidak terikat dan disibukkan olehnya. Karya Haris Al-Muhasibi adalah yang pertama, Ar-Ri'ayat bi Huquqillah, yang kedua, Al-Wasiyah An-Nasa'i, yang ketiga, Risalah Al-Mutalsimin, yang keempat, Al-Masail fi Amal Al-Qulub wa Al-Jawari wa Al-Aqli, yang kelima, Al-Fahmi Al-Quran. Ajaran tasawuf Abu Haris Al-Muhasibi. Haris Al-Muhasibi digelari Al-Muhasibi karena dia suka mengadakan introspeksi kepada dirinya sendiri. Kata tersebut berasal dari konsep al-muhasabah, yakni mengingat kembali secara terus-menerus pada hati nurani. Haris Al-Muhasibi adalah pendiri aliran tasawuf Baghdad dan bergabung bersama sufi yang terkenal seperti Junaid Al-Baghdadi. Haris Al-Muhasibi menempuh jalan tasawuf karena hendak keluar dari keraguan yang dihadapinya. Tatkala mengamati mazhab-mazhab yang dianut umat Islam, di antara mereka ada sekelompok orang yang tahu benar tentang keakhiratan, namun jumlah mereka sangat sedikit. Sebagian mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu karena kesombongan dan motivasi keduniaan. Al-Muhasibi memandang bahwa jalan keselamatan hanya dapat ditempuh melalui ketakwaan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban waro, dan meneladani Rasulullah. Menurut Haris Al-Muhasibi, tatkala sudah melakukan hal-hal yang di atas, maka seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah berupa penyatuan antara fikih dan tasawuf. Ia akan meneladani Rasulullah dan mementingkan akhirat daripada dunia. Haris Al-Muhasibi di dalam ajaran tasawufnya cenderung melakukan analisis dengan menggunakan logika. Sebagai contoh mengenai analisisnya tentang pengertian rasa sedih. Corak pemikiran tasawuf Haris Al-Muhasibi adalah tentang peringkat atau makamat berupa jalan mendekatkan diri kepada Allah beserta ahwal yang berkaitan dengannya. Haris Al-Muhasibi mengemukakan dalam kitabnya, yakni landasan ibadah itu adalah kerendahan hati,
sementara kerendahan hati itu bersumber dari takwa. Landasan takwa itu adalah muhasabah, sedangkan landasan muhasabah itu adalah khauf atau takut dan rasa roja atau harap. Rasa takut maupun rasa harap muncul dari pemahaman terhadap janji dan ancaman Allah muncul karena ingat akan balasan Allah. Sedangkan ingat akan balasan Allah itu sendiri muncul dari penalaran pikiran dan renungan hati. Muhasabah dalam pandangan muhasibi mewariskan nilai-nilai tambah dalam berpikir, kecerdikan, dan mendidik untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, memperluas pengetahuan, dan semua itu didasarkan atas kemampuan hati untuk mengontrolnya. Dengan uraian kehidupan Haris Al-Muhasibi di atas, seharusnya kita dapat meneladani sifat beliau yang selalu bermuhasabah terhadap diri kita sendiri, sehingga kita lebih bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi Ahmad Qushairi. Nama lengkap beliau adalah Abdul Karim Hawazin bin Abdul Mulk bin Tolhal bin Muhammad Al-Khurasani An-Naisaburi. Tentang sandangan Al-Qushairi sendiri adalah penisbahan yang disandarkan kepada Qushair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah Al-Qushair Al-Ab As-Silmi Al-Um, kabilah besar yang telah menurunkan banyak ulama di tanah Khurasan. Beliau dilahirkan di Ustua atau Astawa, Naisabur, daerah Khurasan, Iran pada bulan Rabiul Awal pada tahun 376 Hijriah atau 986 Masehi. Beliau hidup sekitar 90 tahun dan menghabiskan sebagian masa hidupnya di Naisabur. Berlakob Jamaluddin oleh Imam As-Subki. Imam Al-Qushairi juga dijuluki sebagai Zainul Islam. Kiprah hidupnya dikenal sebagai seorang sufi, ulama yang cerdik pandai, seorang penceramah, sastrawan, penulis prosa, dan sekaligus seorang penyair. Berangkat dari keluarga yang terpandang secara keilmuan dan berpunya. Secara ekonomi, sedari kecil ia menerima pendidikan yang baik dan tak kurang dari segi pendanaan. Ketertarikannya dengan berbagai keilmuan telah nampak pada masa mudanya, sehingga ia terpilih sebagai salah satu delegasi dari desa yang berangkat ke Naisabur guna menuntut ilmu. Imam Al-Qushairi banyak mendatangi halaqah-halaqah dari mulai disiplin ilmu hadis, fikih, sastra, dan kalam yang diampu oleh ulama-ulama besar. Dia di sana berguru kepada seorang teolog Sunni, yaitu Abu Ishaq Al-Asqarayini, sedangkan dalam ilmu tasawuf ia berguru kepada pengede sufi, yaitu Abu Ali Al-Dakam. Beliau pernah nyantri kepada Abu Abdurrahman Muhammad ibnu Al-Husin ibnu Muhammad Al-Azdi Al-Sulami Al-Naisaburi. Beliau sebagai ulama yang amat produktif mengeluarkan kitab dengan tema yang beragam. Kitab itu adalah Risalah Al-Qushairiyah. Kitab ini salah satu monumental bernafas tasawuf yang sangat berandil besar terhadap kesufian, ulama, dan tokoh-tokoh setelahnya. Ajaran tasawuf Ahmad Qushairi. Imam Al-Qushairi menelaah ilmu dari banyak ulama, yakni Abu Abdurrahman Muhammad ibnu Al-Husain, seorang sufi, penulis, dan sejarawan. Al-Qushairi
juga belajar fikih pada Abu Bakar Muhammad ibnu Abu Bakar Ad-Dusi, belajar ilmu kalam dari Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Husain, seorang ulama ahli usul fikih. Ia juga belajar usuluddin pada Abu Ishaq Ibrahim ibnu Muhammad, ulama ahli fikih dan usul fikih. Al-Qushairi juga belajar fikih pada Abu Abbas ibnu Shuraih, serta mempelajari fikih madzhab Syafi'i pada Abu Mansur Abdul Qahir ibnu Muhammad al-Ashfarayani. Al-Qushairi banyak menelaah karya-karya Al-Baqillani. Dari sini ia menguasai doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan Abu Hasan al-Asy'ari dan para pengikutnya. Al-Qushairi cenderung mengembalikan tasawuf ke dalam landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia juga menentang keras doktrin-doktrin aliran Mu'tazilah, Karamiyah, Mujassamah, dan Syiah. Imam Qushairi mengkritik para sufi aliran Syatahi yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan penuh kesan tentang terjadinya hulul antara sifat-sifat kemanusiaan, khususnya sifat-sifat barunya dengan Tuhan. Al-Qushairi juga mengkritik kebiasaan para sufi yang selalu mengenakan pakaian layaknya orang miskin. Ia menekankan kesehatan batin dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal ini lebih disukainya daripada penampilan lahiriah yang memberi kesan zuhud, tapi hatinya tidak demikian. Dari sini dapat kita simpulkan, Al-Qushairi tidak mengharamkan kesenangan dunia selama hal itu tidak memalingkan manusia dari mengingat Allah. Beliau tidak sependapat dengan para sufi yang mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan agama. Karena itu, Al-Qushairi menyatakan penulisan karya monumentalnya Risalatul Qushairiyah termotivasi karena dirinya merasa sedih melihat persoalan yang menimpa dunia tasawuf. Namun, ia tidak bermaksud menjelek-jelekkan seorang pun para sufi ketika itu. Penulisan risalah hanya sekedar pengobat keluhan atas persoalan yang menimpa dunia tasawuf. Corak pemikiran Ahmad Qushairi. Imam Qushairi memberitahukan kepada umat manusia bahwa kebenarannya itu pengikut thariqah yang sesungguhnya adalah mereka yang berjalan di atas dasar Al-Quran dan hadis, tidak keluar darinya meski seujung jari. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan ulama salaf, baik dalam keimanan, akidah, maupun praktek ritual. Para guru sufi yang memberikan petunjuk kebenaran telah lewat. Sedikit sekali para pemuda yang mengikuti jejak dan perilaku kehidupan mereka, sehingga sifat warok menjadi tergeser dari nilai kehidupan, kesederhanaan menjadi tergulung, sifat tamak menjadi lebih dominan dan kuat. Hati terjauh dari rasa hormat pada syariat, dan sedikit yang bisa dihitung dari mereka yang benar-benar menaruh perhatian pada agama. Akhirnya, banyak manusia yang menyepelekan batas ketentuan hukum antara yang haram dan halal. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.